Halo Samania, selamat datang di review saham pada bulan Februari 2023. Hari ini tanggal 31 Januari, sekaligus menjadi penutup bulan pertama di tahun 2023 ini. Jadi mari kita sambut di bulan yang baru. Di bulan Februari ini saya akan melakukan riset untuk beberapa saham yang mungkin menarik untuk ditradingkan pada bulan Februari nanti. Ya, langsung aja kita masuk. Seperti biasa, kriteria saya itu mungkin ada sedikit perubahan ya, karena saya udah belajar banyak di bulan-bulan kemarin pada saat trading, dan ada beberapa kriteria yang harus saya perbaiki. Seperti salah satunya yang pertama, ini nggak usah diubah, ya ini turnover hariannya minimal, ini dia 1M ke atas ya. Contohnya seperti Ali ini turnovernya itu 8,33 miliar rupiah. Ini bagus karena cukup liquid. Nah, ini kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, dari sisi ini dulu deh, dari sisi pairnya ya. Jadi biasanya kan saya pakai pair premium tuh, premium menurut saya ya, yakni pairnya harus 5 kali ke bawah. Nah, ini masih sama. Ali ini enggak lolos karena dia 9,76 ya. Untuk PWV nya sih enggak, masih belum saya pakai ya. Lalu selanjutnya yang akan saya pakai itu adalah net profit margin. Operating profit margin mungkin termasuk kali ya. Jadi yang tadi pairnya itu ada beberapa kriteria lagi. Jadi yang kriteria kedua, PRI-nya itu ada beberapa syarat, yakni operating profit margin-nya harus 10% ke atas, dan sekaligus net profit margin-nya juga harus 10% ke atas. Kalau enggak memenuhi, maka pairnya itu enggak sah, enggak terlalu bagus. Lalu return on equity-nya sih biasanya sih kalau misalnya marginnya itu 10% ke atas, return on equity-nya juga 10%. Jadi sekaligus saya masukkan kriteria yang terbaru, yakni return on equity-nya juga minimal 10% ke atas ya. Nah, itu yang pertama tadi, kriteria tentang pair. Jadi ada beberapa standar, beberapa syarat, yakni operating profit margin harus 10%, net profit margin juga harus 10%, lalu return on equity-nya juga harus 10% ke atas. Ya, lalu kriteria yang ketiga, yakni yang di sisi liquidity ya, untuk perusahaan non-bank yang tidak bergerak di bidang perbankan itu minimal cash ratio-nya harus 100%. Jadi Ali ini nggak lolos lagi nih ya. Tapi kalau untuk yang perusahaan bank, contohnya seperti BBCA, BBNI, itu cash ratio-nya berapapun boleh ya, yang penting jangan sampai minus lah. Nah, yang penting quick ratio-nya itu di atas 100%. Nah, ini untuk bank, jadi ada sedikit kelonggaran. Jadi kalau misalnya quick ratio-nya 100%, meskipun cash ratio-nya baru 1%, itu nggak apa-apa. Yang penting quick ratio-nya 100%. Dalam artian bank itu memiliki aset cukup untuk membayar hutang-hutangnya kepada para nasabah yang menabung uang di bank mereka, yang terhitung sebagai hutang bagi bank. Nah, itu untuk bank. Tapi kalau untuk Ali ini kan bukan bank nih, dia ada perusahaan sawit. Minimal cash ratio-nya harus 100%, tapi karena mereka nggak mencapai 100%, maka saya bakalan skip untuk bulan ini ya. Itu contohnya. Itu kriteria yang ketiga, ada perubahan dikit. Jadi saya nggak pakai quick ratio atau current ratio lagi, tapi saya pakai patokan cash ratio untuk perusahaan non bank. Lalu untuk yang bank itu saya nggak pakai current ratio lagi, tapi pakai quick ratio. Lalu syarat yang keempat, nah, pemegang saham porsi publik seperti biasa harus di bawah 50%. Untuk Ali ini bagus ya, porsi publiknya 20%, masih oke. Lalu dari sisi pengendali, nah ini juga harus lolos dari kasus hukum yang berat. Contohnya seperti Astra International. Kita lihat beritanya, apakah ada berita-berita yang memberatkan ya, mitigasi, Eco Green, dan lain-lain ya. Selama ada kasus hukum yang memberatkan, jadi kita boleh ambil. Tapi kali ini ada beberapa kekurangan malahan, yakni dari sisi pairnya nggak terlalu menarik, liquidity juga masih kurang. Jadi kali ini kita skip dulu. Nah, ini contoh kriteria saya yang baru. Lalu kriteria saya yang terakhir, biasanya MACD kan itu masih pakai juga ya kalau mau trading. Baik, kita langsung lanjut. Kali ini kita skip dulu karena kurang menarik. Seperti biasa, nih di semua watchlist ini ada 200-an perusahaan yang sudah saya filter pakai Mandiri Sekuritas. Itu memfilter saham dengan transaksi 1 miliar ke atas, dan ini semuanya udah ada. Jadi kita cuma perlu melihat kriteria dari 2 sampai ke 4 ya, yang pair, liquidity, sama pemegang saham. Untuk turnover harian udah di filter sama Mandiri. Oke, kita langsung masuk ABMM dari pairnya terlebih dahulu deh.
pairnya bagus, marginnya juga bagus, ROE-nya juga bagus, cuman sayangnya cash ratio-nya masih kurang. Jadi saya skip ABMM ya. Wow, sekarang udah lebih ketat saya. Selanjutnya ACES dari pairnya lagi 17 skip. Dia 143 skip. ADMR ADMR dia 11 skip. Draw pairnya 2,45 bagus, marginnya juga bagus, ROE pasti bagus juga, cash ratio juga bagus. Draw bagus nih. Lalu pemegang saham masyarakat 46% bagus. Lalu ada Adaro strategi investment, coba kita cari Adaro strategi investment. Lalu kita cari, nah ini dia, cuan, cetak rekor baru. Baik, aman-aman aja sih. Oke, yang pertama adalah Adro yang masuk ke dalam list kita. Selanjutnya ada Agi, pairnya 65 skip. Agro pairnya 251 skip. Akra 12 skip. Amin 31 skip. AMRT 50 skip. Antam, kita lihat pairnya dulu, pairnya 15 kali skip. Apik 98 skip. APLN 1 kali bagus, marginnya juga bagus, atau equity-nya juga bagus, cuma sayang cash-nya kurang bagus, skip dulu. Archie pairnya kurang. Arko 30 skip. Arna 12 skip. Arto 822. Wow, mahal banget ya. Asha skip 31 dia. Asi 7,8 ya, skip dulu. Lalu Asri ini skip dulu juga 22. Asa ini juga masih skip. Lalu auto 5,9, hampir oke ya. Wow, labanya meningkat drastis sih. PWV cuman marginnya cukup tipis ya. Liquidity juga kurang oke. Lalu Avia P.7 skip. SEO ini 18 skip. BABP 40 skip. Baja ini masih banyak yang belum melaporkan kuartal keempat, jadi kemungkinan bulan Maret baru mulai upload sih. Baja skip. Bank skip juga. Bapak ini mengalami kerugian, skip. BBCA ini udah update laporan keuangannya. PR-nya lumayan mahal, 25 kali. BBKP rugi dia, skip. BBNI udah upload, PR-nya masih mahal, skip. BBRI skip dulu. BBTN skip. BBYB masih rugi ini, skip. Backup masih mahal. BDMN 7,6 skip. Bir skip. Beli masih rugi. Bell 111 skip. Best masih kecil pairnya. Bentar, ya 112. Lalu Best
14 skip. Best 11 belum. Lalu Bevin belum. But skip. Behit skip juga. Bina skip. Bino skip. Pipi, wow naik banyak dia, skip juga. Bird skip. BJBR masih belum, skip. BJTM ini juga skip. BKSL masih rugi. BMRI skip dulu. BMTR 4,15 kali, bagus. Operating profit margin 26%, bagus. Cuma net profit marginnya baru 8% sih. Wow, jadi kita skip dulu. BNBL 9,6 belum. BNGA masih belum. Boga masih belum. Bos oke, PL-nya bagus, marginnya juga bagus, return on equity-nya juga bagus, cuman sayang cash-nya tipis ya. Skip dulu. Lalu please masih belum. BRMS PR masih kurang. Lalu BRPT masih belum. BSBK rugi ya kayaknya dia ya. Yep, skip. BSDE skip. BSML skip juga. BSSR PR-nya bagus, margin bagus, return on equity-nya bagus, cuma sayang cash-nya tipis, skip dulu. BTPS skip. Buka PR masih kurang. Bull PR masih kurang. Bumi masih kurang juga. BPT rugi. Lalu Bian udah mahal dia. Cak mahal. Care rugi. Cars masih mahal. Jasa masih mahal. Cebre masih mahal juga. Cebut masih mahal. Chevin masih mahal. Cem skip. CMNT ini yang bikin jalan tol itu ya, skip dulu. Kayaknya yang mesemen kayaknya. CMRY skip. Cepin ini juga skip. Cepro skip juga. Citra skip. Dewa rugi dia. Dewi belum. Deki masih rugi. DKFT belum. Demas belum juga ya. Marginnya cukup tebal sih, cashnya juga bagus Demas ini, cuman labanya masih kurang gede, mungkin dikit lagi.
Ini sangat rajin bagi dividen sih dia nih. Labanya juga tiap tahun selalu bagus ya. Marginnya juga tebal banget. Keuangan juga bagus banget ini Demas. Sahamnya juga nggak naik-naik amat sih. Nice. Posisi publik juga masih aman. Oke, next time mungkin Demas. Tunggu labamu lebih gede ya. Oke, kita skip dulu. DMMX. Skip dulu. Doit. Skip. DRMA. Skip. DSFI. Skip dulu. SNG. Ini masih skip. Is. Skip. Elite. Skip dulu. Elsa. Dikit lagi sih. Marginnya juga masih tipis Elsa ini. Nih skip. Enak. Skip. NGRG. Ini juga skip. Enzo. Skip. Era. Skip. Esa. Skip juga. Esta. Masih rugi. Excel. Skip. Film. Skip. Polforu. Masih rugi. Fan. Oh, udah berbalik untung dia. Tapi net profitnya yang gede sih. Ya, operating profit margin 5%, net profit margin 19%. Cuma keuangan kurang bagus. GDSD. PR bagus, margin bagus, ROE juga bagus, cuman keuangan kurang bagus. Skip dulu. GGRM. Skip. Iya. PR bagus, cuman ekuitasnya minus ya. Skip dulu. Good. PR kurang. Goto. Masih rugi. GPSO. Masih rugi. Gula. PR masih mahal. GZCO. Masih rugi. AIS. Oh, PR-nya bagus juga. Margin bagus, ROE bagus, cash bagus. Cuman sayang PR-nya masih di atas 5 ya. Wow, udah mulai bagi dividen dia sejak IPO tahun 2021. Posisi masyarakatnya juga bagus sih. Wow, ini saham lumayan menarik. Cuman tunggu labanya lebih gede aja sih. Ini pergerakannya teman-teman ya, masih nggak terlalu naik terlalu tinggi ya. Apalagi HICE ini kan mirip-mirip dengan SMDR yang cuan banget di saat terjadi konflik antara Rusia dan Ukraina. Logistik lagi mahal banget ya. Baik, HICE. Mungkin next time kita tunggu laporan tahunannya ya. HATM. Skip. Hill. Per. Skip. HMSP. Skip. Homi. Skip. Haurum. Bagus juga. Margin bagus, ROE bagus, cash ratio bagus. Hurum. Posisi masyarakat aman, lalu karunia bara perkasa. Kita coba baca keluarga Barki ya.
Sepertinya aman. Oke, selanjutnya huruf yang masuk. Huruf. Oke, next. Ada IATA. Per bagus, cuman ekuitas minus ya dia ya. Skip dulu. ICBP. Skip. IMAS. Skip. Penjualannya meningkat banget ya ini ya. IMAS, cuman marginnya tipis banget ya. IMPC. Ini skip juga. Inco. Skip. INDF. Skip juga. Indo. Skip. INDX. Ini masih rugi dia. Indi oke, PR-nya, margin juga oke, ROE oke, cash juga oke. Untuk posisi masyarakat aman. Lalu Indika, Inti Investindo. Indika, Inti Investindo. Sektor kesehatan. Oke, aman-aman aja ya. Selanjutnya Indi yang masuk. Indi. Selanjutnya INKP. Oke, PR bagus, margin bagus, ROE bagus, cuman cashnya kurang. Skip dulu. INTP. PR masih kurang. IRA. PR masih kurang. ISAT. PR masih kurang. ITMG. PR oke, margin oke, ROE oke, cash oke, lalu posisi masyarakat oke, lalu Banpu Mineras. Oke, kita coba cek Sang Ratu Bara Asia. Dividen, laba. Nah, ini udah berita lama sih tentang satu desa yang terdampak oleh aktivitas pertambangan daripada salah satu anak perusahaan ITMG ya. Nah, jadi ya nggak tahu kedepannya kasusnya udah kayak gimana. Karena katanya sih ITMG ini sudah sesuai dengan peraturan pemerintah sih. Cuman katanya ada terdampak, kata Sarah Agustio. Ya gitu-gitu sih. Apa nama beritanya tadi? Desa Santan ITMG. Coba kita cek. Desa Santan. (2021). Nah, berarti ini yang terbaru nih. Oke. Jadi belum masuk kasus di dalam pengadilan. Oke. Baik, kita tunggu
bagaimana kedepannya tentang ini ya. Baiklah, jadi untuk ITMG memang agak sulit sih antara mau dimasukkan ke dalam watchlist atau tidak ya. Tapi karena kasus ini masih belum masuk dalam pengadilan, mungkin bisa diselesaikan dengan musyawarah ya, dengan bermusyawarah, dengan gotong royong, dengan cara yang lebih baik. Jadi untuk sementara ITMG saya masukkan ke dalam list dulu, sambil kita pantau-pantau terus ya tentang kasus ini. Selanjutnya JAR, PER masih kurang, JCON masih kurang juga, Java masih belum, SMR masih belum juga, KPLM masih belum, KIN masih belum juga, Kino masih rugi dia, Kios masih belum, Kekes masih belum, KBF masih belum juga, Kapik belum, Keras boleh juga, cuman marginnya tipis, skip dulu. Laba masih rugi, Laju ini PR-nya agak ngawur ya, coba kita hitung manual. Di sini sih ditulis EPS-nya 443, tapi sebenarnya bukan ya. Jadi kalau kita lihat di kuartal kedua itu market cap 279, net profitnya 7 miliar. Kita anualisasikan, kita kalikan 2, 14. 279 bagi 14. Jadi PR-nya aja belum sampai 14 ya. Berarti sekitar 20 kali PR-nya, masih kurang bagus. RPCK PR masih kurang, RPKR masih rugi dia, RPPF PR masih kurang, LSIP masih kurang, MAPI masih kurang, MARI masih rugi, Mark produsen itu ya, sarung tangan masih kurang, Masa ini masih kurang juga, Embab PR oke, margin oke, ROE oke, cash bagus, posisi masyarakat aman. Lalu Wahana Sentosa Cemerlang, Wahana Sentosa Cemerlang. Oke, aman ya. Oke, selanjutnya Embab yang masuk. Embab. Next, MCAS masih kurang, MDKA masih kurang juga, MSC PR oke, margin oke, ROE oke, cuman kasnya kurang. Mets masih kurang, Mgro masih rugi, Midi masih kurang, Mika masih kurang, MKTR kurang, Mulia PR oke, margin oke, ROE oke, cuman kasnya kurang. Lalu Memix PR-nya kurang, MNCN PR oke, margin juga oke, ROE oke, cuman kasnya kurang nih. Oke, jarang bagi dividen, posisi masyarakatnya oke sih.
Laba marginnya juga oke. Wow, ini MCN kalau udah turun banyak sih sahamnya sih, menarik nih. Cuman sayang kasnya agak kurang ya. Baik, jadi bagaimana keputusannya teman-teman? Sepertinya ini boleh dimasukkan dalam watchlist khusus sih. Dalam artian memang ini cuman kalah aja di cash rasionya sih ya. Cuman ini patut dipantau sih, MNCN ini lagi diskon parah juga ini ya. Wow, mantap. Harganya mirip dengan sebelum pas pandemi ya. Wow, mantap banget. Jadi ini boleh dipantau MNCN, tapi saya nggak masukkan ke dalam watchlist premium ya. Tapi bukan berarti MNCN ini nggak layak untuk dipantau sih, tapi boleh dipantau. Harganya diskon parah soalnya. Baik, kita skip dulu ya. Tapi boleh dipantau-pantau nih MNCN ya. Selanjutnya MPMX ya. Yep. PR masih kurang, MPPA masih kurang, MNSIN masih kurang dia, MTDL masih kurang, MTEL masih kurang juga, MTMH kurang, MTPS rugi, MTWI rugi, MIO masih kurang, NATO rugi, nikel udah mahal, NSP oke. Valuasi sih masih murah sih. Baik. Cuman sayangnya NSP ini jarang bagi dividen ya. Selanjutnya NZIA masih kurang, Oasa masih rugi, Okas oke, cuman ekuitasnya minus, skip dulu. OMED skip. OPMS masih rugi pada PR-nya ngawal ini, kita hitung manual ya. 31 Desember, berarti nggak usah kita kali-kali lagi karena udah 1 tahun ya. Market cap dia 589 bagi 4. Nah ini beda jauh nih, PR-nya udah mahal banget ya, sekitar 100 gitu. Skip dulu. Lalu PANI PR masih kurang ya. PAN R rugi, PPRX ini PR-nya oke sih, cuman marginnya tipis, ROE juga tipis, cash-nya juga kurang bagus. Cuman memang saya ada pegang PBRX sih, cuman ya ini sebelum saya pakai kriteria yang baru, saya udah beli PBRX, jadi sekarang lagi kesangkut di sana. Jadi ya saya masih wait and see juga sih. Jadi kita lihat dah ke depan bagaimana. PV juga masih kurang, Pegas PR masih kurang, Pico PR kurang, PMMP PR oke, marginnya tipis, skip dulu. PNPN ini skip dulu. Penin PR oke, margin oke, ROE oke, cash oke, pemegang saham lain-lain atau publik 30%, lalu ada Panin kok. Ini saya agak pesimis ya kalau grup Panin, karena memang ada kasus suap pajak yang dilakukan dia. Tahan petinggi Bank Panin, tak boleh tebang pilih, kasus suap pajak. Oke, kita coba baca yang terbaru deh. Yang mana ya? Juli, September, Desember. Ini kan 1 September nih.
Lalu ini 6 September. Ini kita coba lihat ya. Kasus suap pajak Bank Panin. Veronica Lindawanti, peninggi grup Panin, dan Agus Susetio, konsultan pajak PT John Lynn. Memangkas nilai kurang bayar pajak Bank Panin lebih dari 600 miliar rupiah. Mukmin Ali juga disebut sebagai pihak yang memberikan perintah kepada Veronica agar Dirjen Pajak memotong kewajiban pajak Bank Panin. Memberikan suap 5 miliar dari total 25 miliar yang dijanjikan jika petinggi pajak tersebut bisa memotong kewajiban pajak Panin ke negara lebih dari 600 miliar. Aduh, parah sih ini. Oke, jadi untuk Panin Group kita harus skip dulu ya. Ini kasusnya masih berjalan, PNF skip, jadi kita langsung masuk ke Prey. Ini PR-nya cover sih. Kita lihat hitung manual dulu. Ini 31 Desember, jadi udah annual, jadi nggak perlu kita kali-kali. 12 triliun bagi 322 miliar, itu berarti dapat sekitar 40-an PR-nya. Masih mahal. PRDA, PR-nya 13, skip dulu. PSAP masih rugi. PSKT rugi. PTBA PR oke, margin oke, ROE oke, cuman cashnya kurang sih. PTPP PR-nya masih kurang ya, marginnya juga tipis banget ya. Petro PR masih kurang, Won masih kurang juga, Raffi masih kurang, aja PR masih kurang, harus masih kurang juga. EMKE PR masih kurang, Ruwis dikit lagi sih cuman marginnya agak tipis ya dia nih ya. Oke, skip dulu. Lalu SCMA masih kurang, SDMU masih kurang juga, Sevan masih rugi, Ship masih kurang, Siko masih kurang, Sido belum, Siro ini juga masih belum, sini masih belum, SKLN ini juga masih belum, Slis masih belum juga, SMCP masih belum ya. Oh, ini Slis kendaraan listrik deh. PV-nya udah agak mahal sih. SMDM PR-nya memang masih murah, margin oke, cuman cashnya kurang sih. SMDR habis stop split nih dia. PR-nya oke, margin oke, ROE oke, cashnya bagus juga ya. Baik, selanjutnya pemegang saham posisi publik 27%, lalu Samudra Indonesia Tangguh 57%. Samudra Indonesia Tangguh oke, beritanya sih oke sih ya. Oke, SMDL selanjutnya yang masuk. Lalu next
ada SMGR. Per masih kurang, SMKL. Per masih kurang, SMRA. Ini PR masih kurang, SMSM. PR masih kurang, SNLK. Masih rugi dia. SQMI masih rugi, SRTG. PR oke, margin oke, ROE oke, cuman cashnya kurang sih. Ini perusahaan memang jarang pegang cash ya dia ya. Skip dulu. Belum. SSMS ini juga masih belum. STAA belum juga. Suni belum juga. Tapji. PR oke, margin oke, ROE oke, cuman cashnya kurang sih. Sayang sekali ya. Dari sering bagi dividen sih sejak IPO dia. Harga IPO nya 200, sekarang udah 620, udah naik banget dia. Baik, semoga cashnya dapat lebih cepat naik ya. Selanjutnya TAIS. PR masih kurang, TB masih kurang, TCPI ini masih kurang juga, TINS masih kurang, Tekim PR-nya bagus, cuman operating profit margin-nya tipis ya. Skip dulu. TRKM PR kurang, Temas belum, Toba PR oke, margin oke, ROE oke, cuman kasnya kurang. Skip dulu. Tower ini masih kurang, TPIA masih rugi dia. TRGU masih kurang, Trin masih rugi, Tugu oke masih kurang ya dia nih ya. Net profit marginnya juga kurang deh. UFOE PR masih kurang, UNTR PR oke, margin oke, ROE oke, cuman kasnya kurang sih. Kurangnya juga dikit banget lagi. Sayang sekali ya. Jadi tunggu labanya lebih tebal, kasnya lebih tebal lagi sih. Saham kendaraan berat dari Astra International. Ini pergerakan sahamnya ya, udah naik 2 kali lipat. Oke, selanjutnya UNVR. PL-nya masih kurang, FTNY, VTNY. PL-nya 18 kali, skip dulu. WiFi masih kurang juga. Lalu WIM dia masih kurang, Wika masih rugi, Wine ini PR-nya ngawur sih. Kita hitung manual ya. 30 Juni, jadi kita harus kalikan 2 dulu. Net profit kita hitung sekitar 10M deh. 926 bagi 10 berarti PR-nya masih 92 kali, masih cukup mahal ya. WIRG masih mahal, WNPP rugi, WMUU PR-nya sih masih kurang. WSKT udah habis ya teman-teman ya. WSKT PR-nya masih kurang. Lalu Zinc harga gocap dia, PR juga masih kurang. Oke, jadi kita cuma dapat beberapa aja ya dari 250-an perusahaan. Cuman ada dapat sekitar 6 perusahaan aja. Mayoritas sih bergerak di bidang batubara ya. Ada sekitar 5 perusahaan batubara dari 6 perusahaan. Itu berarti hampir 100% sih. Ada Adro, saya sebutkan satu persatu ya. Ada ADRO, HRUM, INDY,
ITMG, lalu MBAP sama SMDR. Ya. Ada juga beberapa saham yang menarik dari sisi valuasi seperti HIS tadi yang nggak masuk watchlist premium tapi layak untuk dipantau sih. Ya, PR-nya bagus juga. HIS ini OBMD sih juga bagus juga ini, sama tadi MNCN. Ini ketiga saham yang layak dipantau sih meskipun nggak masuk ke dalam watchlist premium ya, karena ada beberapa kriteria yang kurang dari ketiga perusahaan ini. MNCN kurangnya di bagian cash, lalu HIS kurangnya di bagian PR sih, sisanya sih oke. Lalu untuk OBMD kayaknya sama, PR-nya aja yang kurang, sisanya oke. Jadi kalau disuruh pilih ketiga perusahaan ini sih silakan dipilih aja sih dari watchlist khusus ya, karena saya juga bingung mau masukkan kemana. MNCN ini tinggal kasnya diperbesar lagi aja sih, utangnya juga nggak terlalu gede juga sih. Baik, jadi kita aja teman-teman untuk review saham bulan Februari tahun 2023 ya. Saya tutup dan kita ketemu lagi di video selanjutnya di review saham bulan Maret 2023. Semangat mencari cuan. Saya tutup and see you.